Etis bermedia digital. 1. Etis bermedia digital dan tantangan etiket masyarakat digital. Di dunia digital terdapat etiket berinternet atau yang lebih dikenal dengan netiket, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor. 2. Jenis netiket. Yang pertama ada one-to-one communication, yaitu komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika mengirim email. Yang kedua, one-to-many communication adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya adalah media sosial, blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. 10 netiket dalam berinteraksi di dunia maya. 2. Waspada konten negatif. Konten negatif muncul karena motivasi-motivasi pembuatnya yang memiliki kepentingan berikut ini. 1. Ekonomi. 2. Politik. 3. Mencari kambing hitam. 4. Memecah belah masyarakat. Salah satu konten negatif yang mendapat perhatian adalah hoax. Hoax merupakan berita bohong. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax. Misalnya seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kemudian ada perundungan dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah dengan menggunakan media digital. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk melawan konten negatif. 3. Interaksi bermakna di ruang digital. Interaksi merupakan proses komunikasi dua arah antar pengguna terkait mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital. Kemudian ada partisipasi. Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. Selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna untuk memecahkan masalah bersama. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan etika dalam berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Pada dasarnya, konten pada media digital adalah produksi budaya, karena terdapat interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antar pengguna di dalamnya, sehingga karya yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai karya seni bersama. Maka dibutuhkan yang namanya etika representatif. 4. Berinteraksi dan bertransaksi secara bijak. Interaksi elektronik. Sebagai makhluk sosial, maka interaksi adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka kini interaksi dapat dilakukan tidak hanya dengan bertatap muka secara langsung, tetapi juga termediasi oleh komputer atau perangkat sejenis. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah transaksi atau pertukaran barang atau jasa atau jual beli yang berlangsung di ranah digital. Jenis pembayaran atau transaksi daring diantaranya ialah transfer bank, dompet digital atau e-money, COD, cash on delivery, atau pembayaran di tempat, pembayaran luring, kartu debit, ataupun kartu kredit. Aman bermedia digital. 1. Amankan diri dan sesama di ruang digital. Keamanan digital. Keamanan digital merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. 2. Memproteksi perangkat digital. Proteksi perangkat digital merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat digital secara diam-diam agar bisa mencuri informasi pribadi milik kita. Kata sandi. Kata sandi merupakan salah satu fitur proteksi perangkat keras yang biasanya berupa angka, pola, atau kombinasi angka dan huruf agar kata sandi lebih kuat. Fingerprint Authentication. Fingerprint Authentication merupakan perlindungan perangkat keras dengan menggunakan sistem sidik jari penggunanya agar perangkat dapat dibuka. Face Authentication. Face Authentication merupakan perlindungan perangkat keras dengan cara menyesuaikan wajah pengguna
untuk membuka kunci perangkat keras mereka dengan menggunakan kamera depan. Mengelola perangkat digital yang sudah rusak. Hal ini bertujuan agar dokumen pribadi kita tidak disalahgunakan di kemudian hari. Saran Kaspersky untuk memastikan data ponsel benar-benar terhapus, yakni dengan memastikan tempat penyimpanan file harus ditimpa agar tidak bisa dipulihkan kembali. Upaya dan konsekuensi proteksi perangkat digital. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap proteksi perangkat digital biasanya mengenai penyebaran data-data privasi pengguna perangkat digital yang sifatnya sensitif seperti video, foto, dan dokumen penting. 3. Perlindungan identitas digital dan data pribadi di platform digital. Memahami dan melindungi identitas digital. Identitas digital adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform media digital. Identitas digital terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Berikut merupakan langkah-langkah melindungi identitas digital. 4. Memahami dan menghindari penipuan digital. Ragam penipuan digital. 1. Scam. Scam merupakan modus penipuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan sesuatu yang berharga milik orang lain. 2. Spam. Spam merupakan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya, misalnya spam email, spam pesan instan, spam blog, dan lain-lain. 3. Phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan, misalnya data pribadi, data akun, dan data finansial. 4. Hacking. Hacking merupakan tindakan mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer dengan melakukan pembobolan keamanan situs web dan komputer. Memahami pelaporan penipuan digital. Penipuan digital dapat kita antisipasi dengan menggunakan fitur-fitur perlindungan seperti melakukan blokir atau melakukan cek rekening penipu dan melakukan pelaporan. 5. Lindungi rekam jejak digital. Bentuk rekam jejak digital. Jejak digital merupakan jejak data yang kita buat dan kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital. Pemanfaatan jejak digital. Banyak perusahaan menggunakan teknologi internet untuk mencari tahu tentang latar belakang calon karyawannya atau karyawan yang sedang bekerja. Penyalahgunaan jejak digital. Saat ini banyak website dan aplikasi yang tanpa kita sadari mengumpulkan jejak digital kita kemudian mereka jual pada pihak lainnya. 6. Keamanan anak di platform digital. Penggunaan media sosial pada anak. Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial pada anak. Ancaman keselamatan anak di media digital. Berikut beberapa ancaman keselamatan anak di media digital seperti perundungan, penipuan, dan lain-lain. Upaya mencegah dan mengatasi ancaman keselamatan anak melalui media digital. Upaya paling awal yang bisa dilakukan adalah menanamkan 3 nilai penting dalam menggunakan media digital, yakni sebagai berikut. あーやこれ好き必殺パンチボカーン